Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita kembali bertemu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi sama-sama Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami, melindungi kami, dan kami bisa bangun dari ketiduran kami. Kami melihat bahwa hari yang baru ini pertanda kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun seluruh adik-adik SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami sehingga biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi kekuatan kami, menjadi kebenaran yang sungguh-sungguh tertanam dan tertabur dalam hati batin kami, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami lebih di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini adik-adik di dalam kitab Injil menurut Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain,
ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikian firman Tuhan yang Kak Daud bacakan, dan Kak Daud berharap adik-adik di rumah juga membacakan ayat firman Tuhan ini, ya. Nah, adik-adik, tema yang Kak Daud bawakan hari ini ialah relasi atau hubungan dalam keluarga. Nah, adik-adik, apa itu keluarga? Ya, keluarga itu adalah suatu persekutuan, ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, hidup bersama di dalam keluarga itu harus yang ada, ya, kerukunan, kesehatian, ya, satu tujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain. Nah, tetapi adik-adik, kira-kira keluarga itu pertama kali itu terjadi di mana sih? Pasti adik-adik yang kelas 2 dan kelas 3 sudah mendapatkan pelajaran ini dari Miss Evi, ya. Tetapi hari ini Kak Daud sampaikan lagi. Nah, adik-adik, pertama kali, ya, rancangan keluarga itu dilakukan oleh Allah di Taman Eden. Ya, di sana ada Adam dan ada Hawa. Ya, Tuhan Allah bilang begini adik-adik, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, jadi adik-adik, keluarga itu diciptakan atau dibuat oleh Allah untuk manusia. Loh, terus tujuannya itu apa, Kak Daud? Nah, tujuannya itu agar manusia menjadikan segala sesuatu itu baik. Nah, perlu juga adik-adik tahu, ya, bahwa Allah itu sangat benci terhadap perceraian. Allah sangat membenci hal itu. Nah, dalam keluarga itu adik-adik, ya, tentunya ada hubungan, ya, antara orang tua dengan anak, antara anak terhadap orang tua. Nah, kita di dalam keluarga, ya, harus menciptakan kasih Allah, saling mengasihi, ya, saling menolong, saling membantu, ya. Jadi ketika kita menciptakan hubungan yang baik di dalam keluarga, maka kasih Allah itu semakin ada di dalam keluarga kita. Bahkan hubungan kita dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan semua orang itu akan menjadi baik. Ya, contoh, Kak Daud kasih contoh nih. Jika adik-adik melakukan kesalahan, apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu minta maaf. Ya, meminta maaf itu harus dengan tulus. Karena apa adik-adik? Karena kesalahan Kak Daud, kesalahan adik-adik itu dihapus oleh cinta yang besar dari Tuhan Yesus dan disertai dengan apa? Pengampunan. Karena itu Kak Daud mengajak semua adik-adik SD Kristen Elim, ya, mari kita menciptakan hubungan yang baik di dalam keluarga kita sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Demikian renungan yang Kak Daud bawakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu.
Karena itu Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, begitu juga dengan berkati akan seluruh adik-adik SD Kristen Elim. Kiranya firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan ini benar-benar menjadi kekuatan dan menjadi suatu kebenaran yang utuh di dalam kehidupan seluruh adik-adik SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk seluruh guru-guru SD Kristen Elim. Tuhan berkati mereka mempersiapkan materi, mempersiapkan berbagai jenis pembelajaran untuk seluruh siswa-siswi. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk Ibu Susi. Tuhan juga memberikan pemulihan total bagi hamba-Mu sehingga ia kembali untuk melakukan setiap aktivitas baik di keluarga maupun di sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, terlebih khusus adik-adik Kristen Elim. Tuhan Yesus sertai agar biarlah mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.